tidak pernah membayangkan saya berada di posisi itu. Maksudnya masa saya bisa sih sendirian bikin orang ketawa gitu. Artinya dari dulu tuh Bar itu sudah menerapkan konsep hijrah. Di sela-sela komunikasi ini kan diam tuh kita juga menjaga. Itulah kontemplasinya. Ya kita berzikir ini enak gitu kayak. Kok gue motorannya malah sama ustadz-ustadz ini sih? Maksudnya gue kan Kristen. Mana di pendeta yang main motor mana? Kenapa gue mainnya malah sama ustadz? Itu loh pertanyaannya tuh dari situ. Kenapa perbedaan itu diciptakan? Biar kita saling kenal. Betul. Kenapa orang bisa benci? Karena gak kenal. Betul. Kebencian ada karena ketidaktahuan. Benar. Diliput dengan ketakutan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu. Masya Allah, tabarakallah, abang-abangan saya. Ada Bang Bari dan Bang Abdur. Luar biasa. Tapi Bang Bari umurnya berapa sih? Saya 33. 33 ya? Masih abang-abangan. Bang Abdur? 37. 37? Habib umur berapa Bib? 30. Oh. Masa sih? Iya. Oh iya ya? Masa gak kelihatan sih? Saya pikir 20-an sih. Iya sumpah, gue juga pikir masih lebih muda. Emang 29. Tahun ini 30. Mulai dikurang-kurangin. Tahun ini 30. Nggak, tapi maksudnya kayak masih kelahiran tahun 2000-an gitu. Enggak, itu Gen Z. Kalau saya masih milenial saya. Oh. Oh 90-an. 90-an. Habib udah nikah? Udah, gak usah dibahas yang gitu. Oh, gak usah. Saya pengen tanya aja, pengen tahu. Belum berarti. Ala goli hal, nunggu Bang Bari nikah lah. Tapi nunggu Bang Bari nikahnya pakai cara apa? Iya. Dinikahi sama siapa itu? Nanti insya Allah. Kita lihat ya. Kita lihat tahun-tahun depan mungkin. Insya Allah. Kan sekarang prioritasnya dia lah bikin rumah dulu. Oh gitu. Bikin rumah. Enggak sekalian rumah tangga. kalau yang tahu kehidupan gua. Iya kan kita ngobrol. Kan kehidupan gua. Kan kita ngobrol. Harusnya gue yang jawab, kenapa lo yang nentuin. Kan ada orangnya nih. Kan kita ngobrol. Tapi kalau di belakangnya jadi gibah ya. Iya sih benar sih. Ya Allah. Tapi bener Bib, memang pengennya gitu dulu lah, stabil Settle dulu lah. dulu Karena ya. kan berkeluarga kan bukan cuman sekedar kita dan istri kan. Benar. Punya anak nanti harus dipikirin bener-bener. Nikah tuh bukan cuman sekedar gue cinta sama lu. Betul. Terus udah jalan gimana ntar. Betul. Ya berpasrah diri boleh, tapi kan usaha tetap harus jalan. Ya Allah, bener juga ya. Bener gak? Keren banget. Ilmunya udah. Belum lagi dia masih suka hilang-hilangan kan, keluar kemana kelaran tukang kok. Itu kan kerja Bib. Kerja, Bib. Iya tapi dia keluar itu kerja tapi. Nih kalau ente punya istri mau nggak dibawa istrinya? Mau. Kalau nggak suka motor istrinya? Kalau istrinya mau mah dengan senang hati diajak. Kalau istrinya mabokan? Alkohol. Mabok motor. Bukan, kalau naik motor mabok darat, gitu. mabok darat. Masa naik motor mabok Bib? Emang nggak ada orang gitu? Enggak. Saya juga belum pernah sih nemuin orang naik motor mabok. Kecuali naik motor madep belakang. Nah tuh kayaknya pusing. Emang nggak bisa ya? Kayaknya Anu enggak belum- dah. anu paling jauh naik motor Cibubur. Dari Dari Jakarta. Ya kayaknya naik motor tuh saya juga nggak tahu kenapa ya, tapi kayaknya jarang deh orang karena mabok. kalau naik mobil itu kan ketutup, kedap, terus mobil kadang-kadang kejemur matahari, bau-bau plastik interior mobil tuh kecampur matahari, kecampur pengharum mobil tuh baunya bikin orang pusing kadang-kadang gitu. Kalau udara terbuka kan motor aman. Kecuali pakai helmnya ada stella jeruk. Nah, mungkin. Kalau istrinya nggak Mungkin. suka naik motor, dah intinya dah nggak suka naik motor. Ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Nggak mau ente nikahin. Ya nggak apa-apa, selama apa-apa. tidak melarang. Kan pasangan yang baik itu tidak membuat kita berhenti melakukan yang kita suka dong. Selama itu positif. Kan kasihan bang ditinggalin kayak bang Loh Toib. ya kan kerja, kalau kerja ya udah dong. Kan banyak istri-istri yang suaminya juga pergi tapi karena kerja. Benar-benar. Istri sih berarti nanti mau nikahnya nggak sekali. Bukan maksudnya satu aja. Tapi cocok ya motoran, misalnya Jakarta tuh. Padang satu. Jangan satu Kayaknya aja. repot deh itu. Yang ribet, saya pernah dengar ini Bib. Yang ribet dari punya istri lebih satu adalah bukan jumlah istrinya. Betul. Jumlah mertuanya. Emang iya? Iya dong. Makanya anak yatim piatu. Kayak Abdur dong. Iya kayak saya. Oh iya. Istri saya yatim piatu. Bi. Ketemunya di panti juga. Tidak dong. Gimana? Tidak. Teman. Oh Insya Allah. Teman di stand up dulu. Kemudian. Oh cerita pertemuannya Gimana tuh bang? menarik Bib. Panjang. Boleh kali bang buat nambahin durasi nih.
Intinya adalah kami berteman. Oke. Berteman. Satu komunitas nih, stand up Indo Malang. Stand up Malang. Dia suka stand up juga nggak? Stand up. Dia Stand up naik. juga. Aji. Komik perempuan. Lucu dia lucu. Alhamdulillah. Masya Allah. Lumayan lah. Beliau stand up juga. Lalu kemudian berteman kami. Sampai di satu titik waktu saya mau nikah. Cuman tidak tahu dengan siapa. Beliau juga mau nikah tapi tidak tahu dengan siapa. Akhirnya kemudian ada temen yang comblangin. Nikah aja sama Abdur ngomong ke dia gitu. Terus tapi ente sebenarnya tertarik sama dia. Ya tertarik. Cuman gak pernah pacaran. Oke. Kami gak pernah pacaran. Jadi akhirnya saya bilang mau gak nikah? Mau dia? Dia mau. Akhirnya udah oke kita nikah. Nikah deh. Terusnya ini namanya jodoh. Iya. Nggak ribet. Nah itu. Kadang-kadang kan kita suka, dia nggak suka. Betul. Dia suka, kita nggak suka. Kita suka, dia suka, orang tua dia nggak suka. Bener. Betul. Kita suka, dia suka, orang tua dia suka, orang tua kita nggak suka. Iya. Kita suka, dia suka, orang tua kita suka, orang tua Banyak ya? Banyak ya. Banyak halangannya. Kita suka dia suka, orang tua dia suka, orang tua KUA gak suka. Kau nggak suka. Emang bisa? Kan kau nggak ngurus. Dia mah nerima-nerima aja. Dia mah- Kayaknya waktu Yono Bakri nikah tuh KUA-nya yang gak setuju tuh. Kayak masnya jelek deh mas, gak usah nikah. Nggak ngaruh Dur. Masa kau ngurusin fisik orang? Enggak lah. Saya biasanya ngurusin nikah orang loh, bukan kadal loh mas. Bukan. gitu. Ini podcast ditonton Habib loh ini. Maaf, Kenapa TV Dur? Maaf. Jangan bercandaan fisik. Maaf. Bercanda. Oke, tapi seru juga. Ini momen langka ya, maksudnya Bang Abdur sama Bang Bari kayaknya dari dunia yang berbeda terlihat secara fisik. Satu Cina, satu dari Betul. timur, Betul. satu putih, satu berwarna, Ya, satu Muslim, non-muslim. satu non muslim. ya. Ketemunya di mana Bang? Ketemunya di stand up. Betul. Stand up tuh jadi menyatukan ya. Ya, Luar biasa saya ya. pertama kali ketemu Bari waktu Bari itu jadi openernya Mesak ke Bangsaku. Oke. 16 September 2013. Oh iya, gua lupa sih tanggal. Lu lupa, gue inget Dur. Kali itu tanggal berkesan banget Dur. Berarti Gua kalian pikir kita setelah seakrab 16 itu. September anniversary itu harus Iya, anniversary itu harusnya. 16 September. Pertama, jadi mana anniversary berdua? Agak aneh sih berdua laki-laki. agak aneh ya. Dur happy anniversary agak aneh sih. Happy anniversary pertemuan lagi ngapain sih? 11. Geser aja jadi 11 gitu kayak 911. Jangan. Enggak sih. Si Abang Panji pada waktu itu punya tour namanya Mesake Bangsaku, mampir di Kota Malang. Opener nasional yang dibawa adalah Bari William. Kemudian saya opener lokalnya Dari Stand Up Indo Malang. dari Stand Up Indo Malang. Jadi kami sepanggung, kemudian dari situ berkenalan, ngobrol dan segala macam. Kemudian ketemu lagi ketika saya di Jakarta. Betul. Oh jadi sebenarnya Bang Bari duluan stand up ya daripada Bang Abdur ya? Duluan stand up mah bareng kita ya. Bareng kayaknya. Oh, bareng. Cuman 2012. beliau, iya. Iya, cuman Beliau mulai di Bekasi, dia di Malang. Saya di Malang. Lebih dekat ke pusat kota jadi bukan stand up lokal. Iya, kegiatannya dan nasional. waktu itu udah apa ya? Udah di TV lah, udah di stand up Metro Iya. gitu-gitu. Bari, dari situ ketemu iya, bareng terus. Bari udah tampil di TV, udah punya show bareng Ko Ernest mereka juga, Iya, Oriental betul. Bandits. Habis itu barulah ketemu Abdur, habis itu tahun depannya Abdur masuk Kompas Sucimpa. Iya, di situ ketemu lagi sama Bari. Tapi Bang kenapa Abang Abdur kan dulu kuliah matematika ya? Iya, Matematika mana? Di Betul. Malang ya? Di Brawijaya ya? di Muhammadiyah Malang. Bang Bari dulu kuliah di mana? BSI Salemba. Tapi biologinya Masya Allah ya. Kenapa biologi? Oh, Ilmu ordo, biologinya masalah Oh ordo. karena tadi ngomongin itu. Gara kita Tadi ngomongin ilmu ordo. biologi ya Pak, Masya Allah. Maksudnya ilmunya luas gitu. Tapi dari dunia yang berbeda, BSI komputer, kemudian dari matematika, kenapa larinya ke stand up gitu Bang? Kalau saya mengisi kekosongan sebenarnya pada waktu itu. Karena saya waktu S2 tidak punya kegiatan selain ngajar pagi. Ngajar honor di sekolah. NF, Ya? bimbel. Tidak, Sekolah. ngajar di sekolah Honor honor. ya? Honor di sekolah, siangnya ngampus. Habis itu selesai sudah tidak punya kegiatan. Kan kalau organisasi-organisasi di kampus itu kan diperuntukkan untuk S1. Oke. Kan nggak ada anak S2 ikut BEM. Oh udah nggak boleh? Memang nggak ada. Memang nggak ada, ada. Itu BEM S1, organisasi biasa buat S1. Nah saya Yang dulu biasanya didoktrin, kamu jangan hanya kuliah, berkegiatan. ya, Emang di BSI nggak ada? Enggak. Atau nggak tahu.
Nah intinya saya dulu S1 kan berorganisasi. Iya. Maka ketika S2 tuh kayak kosong banget. Oke. Waktu luang terlalu banyak. Nah di situ akhirnya saya cari kesibukan apa ya. Ketemulah Ari Kriting. Ari Kriting ngajak ikut stand up. Saya coba. Jadi kesana nonton dulu. Terus saya coba. Ternyata gak lucu. Terus kemudian belajar. Akhirnya kemudian itu. Jadi sebenarnya kenapa saya memilih stand up. Bukan saya memilih. Lebih kepada mengisi kekosongan. Takdir ya. Tapi saya tidak tahu ternyata saya bisa. Saya tuh tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa. Seperti kan waktu itu saya sudah nonton yang di Metro, yang di Suci 1, seperti Ko Ernest, Mas Akbar. Saya tidak pernah membayangkan saya berada di posisi itu. Maksudnya masa saya bisa sih sendirian bikin orang ketawa gitu. Akhirnya tapi bisa. Biasanya orang pertama kali nggak lucu langsung down. Tapi penasaran ya. Nah, yang membuat orang bertahan di stand up tuh rasa penasaran, Bib. Oh gitu ya. Rata-rata. Masa sih gak bisa. Tapi kalau lagi pas ingat momen gak lucu suka gitu gak? Ya sampai sekarang masih. Begitu ya? Kalau momen gak lucu kayak nyesel aja kayak kenapa gitu ya tadi ya. Punchline-nya kenapa gitu ya gitu. Pasti masih ada sampai Gitu. sekarang. Sama kita kalau lagi ceramah, kalau lagi masukin lawakan tuh kalau gak lucu. Ngapain ya tadi? Kayak inget-inget aja gitu Bang. Ya Allah. Ya, tapi kan ya tadi kan kita udah bahas tolak ukur bener. ceramah itu kan bukan lucu. bukan titik lucu. Pas Kan udah tapi nyesel nyampe. ngapain dikeluarin gitu. Boleh kalau Tapi nyesel kan nyesel, Kadang luar nyesel. biasa. Tapi ya itu. Apalagi stand up komedian yang ceramah aja yang bukan tolak ukur itu. Iya. Itu kerasa jijiknya gitu. Iya. Apalagi saya di komedian Betul. kan. Saya ingat saya kayaknya open mic ketiga deh baru saya dapat lucu dan lucu bukan satu set. Satu beat Satu doang ya? dua beat lah. Itu senang. Wah seneng banget Betul. Dit. Lanjutin. Seneng banget itu saya turun panggung tuh ngerasa kayak ternyata gitu ya kalau orang ketawa ya. Seneng. Saya pernah dari awal stand up nggak lucu, kayak baru lucu sekitar 4-5 bulan baru dapat ketawa, ngeblank. Karena loh biasanya responnya nggak gini. Kok lu ketawa? Kok malah ketawa, gue ngapain nih selanjutnya ya gitu. Oh iya Bang. Iya. Tapi sama kenapa bertahan, karena mulai dengan rasa penasaran. Naik pertama nggak berhasil, tapi penasaran gimana ya biar berhasil. Tapi Jadi kalau manjang. Bang Abdur kan 3 kali. Kalau Bang Bari 4 bulan. Iya panjang. Panjang ya. Selama 4 bulan tuh kira saya gimana? Karena mungkin startnya berbeda. Mungkin Abdur memulai dengan dia udah terbiasa berorganisasi mungkin Oh, dia iya satu. bener. Iya, Udah bener. biasa ngomong Public depan speaking. umum. Sering ngajar Terus kan. di komunitas Juventi ini dia juga jadi yang penyemangat apa? Ya, lead Cory. Sering public. Terus sering ngajar tuh kan public speaking Iya. banget kan. Iya. Saya kan tipikal Cina pada umumnya, Bib. Cina-Cina introvert. Insecure. Introvert. Yang kerjaannya main warnet, Benar. bersosialisasi hanya dari tag. Tidak bisa ngomong depan umum. Jadi lebih lambat buat saya progresnya. Lebih panjang bukan lebih lambat. Aji. Dan nyari karakternya kayaknya lebih lama Bari. Iya. Kalau saya kan orang timur yang ada di Malang. Dari tampil awal aja sudah Udah, berasa iya. perbedaannya gitu dari cara ngomong apa gitu. Udah Mungkin, kerasa, mungkin. wah ini orang ada uniknya nih. Gitu. Iya. mungkin. Jadi ada Lebih dapet perbedaannya. ya. Nah kalau Bang Bari yang membuat Bang Bari bertahan apa? Yang membuat bertahan ya penasaran. Tapi yang memulai sama kayak Abdur. Gitu nyari ya? kegiatan. Karena cuman bedanya kalau Abdur kekosongan karena dia S2. Kalau saya karena patah hati. Oh iya. Iya. Gagal ini. Ya waktu itu masih itu 2012 tuh berarti saya baru SMA. udah lulus, Bib. Udah kuliah itu. Oh iya maaf. Udah kuliah. Putus lah sama pacar yang dulu pacarnya mah satu komplek deketan lah rumahnya. Paling cuma 10-15 menit lah. Dulu dunia di situ-situ aja. Oke. Putus bingung. Gue harus Nggak ada cari dunia teman. lain. Iya benar. Kosong nih di sini, gue harus cari dunia lain. Gue harus ketemu orang baru. Untuk apa? Untuk punya kegiatan baru. Ketemulah stand up itu. Modal nekat aja sebenarnya. Stand up Indopik bukan? Bekasi dong. Nggak semua Cina dipik. Nggak semua Cina dipik. Ada nggak tapi stand up Indopik ya? Lucu Nggak ada. kali ya. Kayaknya nggak ada dah. Belum ada, mungkin ya, mungkin Coba, ada. Kayaknya nggak butuh dah orang-orang pik bikin stand up bisnis. Iya. Karena peak itu peak lagi sorry. Stand up itu dia munculnya itu dari kegetiran hidup. Getiran. Dia nggak ada getir-getirnya. Kayaknya di Atau udah peak orang lewat. nggak getir deh. Udah lewat. Kalau sebelum di pik dia tinggal di Jelambar, nah bisa jadi. Oh gitu. Tinggal di Glodok bisa jadi. Keresahannya tuh pasti Masih banyak. sih orang kayaknya nggak ada masalah, pasti ada masalah lah. Ada, cuman Mungkin kayaknya
ada masalah, tapi begitu Nggak dia relate sama tampil kita ya? nggak relate sama penonton. Sama mereka mungkin lucu di antara Betul, mereka ya. Iya. keresahannya bukan di level grassroots. Betul, keresahannya di level mereka. Betul. Iya, mungkin keresahannya dia digagal Bitcoin. Nah, penonton mah boro-boro Bitcoin. Hari ini BMW gue gitu kan. Ah. Gitu. Iya. Orang Lanjut maaf. Itu udah akhirnya ketemu stand up, udah Mencari dunia lain mencari tadi. dunia baru aja sebenarnya, sama ngisi waktu. Ngisi waktu ya. Biar nggak hidupnya di dunia yang lama yang daripada galau-galau tidak jelas. Bener. Nggak berhasil di panggung pertama, penasaran terus sampai sekarang kecemplung. Berarti itu tips move on. Cari karya. Iya. Mungkin Cari ya. kesenian. Bisa Mungkin biar ya. bisa Betul. biar bisa berubah terus ya. Artinya dari dulu tuh Bar itu sudah menerapkan konsep hijrah. Waduh, apa tuh? Ya berpindah, Berpindah, dari situasi benar. yang ada. Dari situasi Move yang on. dari situasi yang tidak mengenakan menuju situasi yang kondusif. Iya. Itu hijrah. Move on tuh bahasa agamanya hijrah. Oh iya ya. Iya, cuman kalau bener bahasa juga gaul move on. Iya. Ya bisa yuk. Jadi Baris Masya Allah. sebelum bermain sampai ke Nabawi TV ini, beliau sudah hijrah. Sebenarnya sudah menerapkan. ya. By the way nih, ada lupa nanya. Gimana rasanya masuk Rubito Alawi? Saya awalnya kan nggak tahu Bib ya, Iya, nggak tahu nih. Gara-gara Abdur jelasin jadi mantep juga gue ya. Iya kan? Kayaknya nggak banyak ada orang Cina yang bisa kesini. Iya. Orang saya tuh selama ini tahu kantor ini, maksudnya tidak tahu lokasinya, tapi saya tahu ini Ada kantor yang apa mencatatkan nasab-nasab, Iya, pokoknya yang iya. berhubungan dengan habaib, ahlul bait lah. Tapi belum pernah ada kepikiran untuk bisa sampai di sini. Makanya tadi waktu di pagarnya saya bilang, wow, saya kok bisa sampai di sini ya? Sampai di tempatnya Rabito Alawiyah. Saya kan maksudnya nol kan Bib, pengetahuan gini-gini kan Bener, nol. bener. Ya maksudnya ada kepentingan apa saya tahu tempat ini gitu kan. Di saya kan gak ada irisannya. Iya. Ya, jadi ya udah pikir kantor Nabawi TV, tempat api pisah ya udah main. Abdur jelasin gini. Wow, Alhamdulillah. mantep juga Iya, gue. Alhamdulillah. keren juga. Keren juga kita sampai Mudah-mudahan bisa Rabito Alawiyah loh. Lebih manfaat Rubito ya buat Amin, masyarakat. amin, Insya Allah. amin. Dengan hadir Bang Abdur dan Bang Bari. Makasih lo Bib udah boleh main kesini. Iya. Sama-sama sering-sering main kesini ya. Dan Sering-sering. saya baru tahu di Rabito Alawiyah lantai 1 sampai lantai 4 semuanya Habib. Semuanya Habib. Pas kan Abi Pisang ngirim lokasi kan. Iya. Ngirim tuh. Saya lagi sama Abdur. Dur ini tempat apaan kok fotonya begini Dur. Iya. Kan Fotonya- fotonya kan ulama orang semua, imam. Habib semua kan. Dur ini tempat apa Dur gitu. Gak tahu Bang. Dan ente pernah gak secara langsung lihat orang pakai imamah, pernah gak? Enggak. Tahu imamah gak? Yang ikat kepala itu. Sorban-sorban itu kan ya? Kalau lihat langsung belum pernah. Belum pernah? Belum. Karena waktu ngisi di Gajales pakai Yang hitam kan. putih, Oh iya benar, tapi pakai jas. pakai jas. Iya. Ya itulah berarti. Itu ya? Itu kayaknya. Anda nggak pernah Satu-satunya. nggak pernah ini ketemu Ustadz Dery Sulaiman? Enggak, cuma lihat di sosmed. Oh, Hmm. ya beliau juga pakai. Iya, Dia beliau Sulaiman pakai. tahu. Yang agak Tahu hitam nggak matanya. imamah itu aslinya apa? Apa itu? Kain kafan. Oh iya. Iya. Ditaruh di kepala. Kenapa? Bang Abdur tahu juga? Baru tahu, baru tahu. Kenapa, Bib? Biar ingat kematian sama. Jadi sebesar apapun, sebanyak apapun umatnya, ya itu tujuannya buat kematian gitu. Ilmu saya tujuannya buat kematian. Ibadah saya tujuannya buat kematian. Yang pertama, yang kedua, buat jadi saksi dia. Nanti dia dikafanin pakai itu. Oh gitu. Di depan Allah. Oh, jadi nanti itu kafan yang ada di imamah itu yang dipakai. Iya, biasanya. biasanya. Atau dikasih ke muridnya. Muridnya minta imamah gurunya buat jadi kain kafannya dia. Sering kayak gitu. Nah, itu Oh ini baru tahu nih. imamah aslinya Iya, saya kain juga baru kafan. Pada dasarnya. Nah, ada cerita menarik, Bang. Sayyidah Khadijah. Dalam sebuah riwayat ya. Ini kita ambil hikmahnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala tuh menghargai pengorbanan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tuh dulu orang kaya raya, cantik jelita rupawan. Begitu nikah sama Nabi diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya habis. Ikut dikucilkan sama Nabi padahal dia orang yang diagung-agungkan gitu di antara kaum Quraisy. Kenapa dikucilkan? Karena Ada boykot dipersekusi Nabi di awal-awal dakwahnya. Oh, oke. Di Mekah dipersekusi, orang nggak bisa terima pemikiran Nabi. Orang merasa terancam dengan dakwahnya Nabi. Akhirnya Nabi dipersekusi, diboykot. Sayyidah Khadijah pun ikut diboykot, ikut makan daun pada saat itu. Sampai badannya kurus, Bang. Sampai di akhir-akhir hayat Sayyidah Khadijah pernah minta imamahnya Nabi.
Minta nyuruh anaknya tuh dalam riwayat, nyuruh anaknya minta imamahnya Nabi. Tapi buat apa? Ya biar aman dari siksa kubur. Ya kan imamahnya dipakai sama Nabi, buat ibadah segala macam, dipakai sama Sayyidah Khadijah. Akhirnya apa? Buat apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada Sayyidah Khadijah, kepada malaikat Jibril, lewat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tempat untuknya di surga. Akibat pengorbanan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang pengorbanan luar biasa itu masih insecure sama amal ibadahnya. Iya, apalagi kita-kita ini. Kita. Itu Bang, imamah. Imamah tuh kain kapan. Ya, baru tahu mungkin nih. nanti waktu lihat ini orang pakai imamah di Robito, mungkin agak heran ya. Iya maksudnya, Dur kok begini fotonya Dur kan? Kalau saya lihat imamah lebih ke bingung ikatnya aja gitu. Bingung kan? Iya, saya nggak tahu itu pasti ada Ntar tekniknya kita dong. praktek ya. pakai Pasti ada imamah. tekniknya dong. Saya maksudnya kok bisa ya orang ngikatnya kok bisa kuat. Iya nggak lepas. Bisa tidak terlalu ketat di kepala tapi kok pas gitu. Nah, saya nggak tahu teknik. Itu tuh beda Itu cara tingkatannya ngikatnya. ada tingkatan 3, ada tingkatan 9, 5, ada tinggal 7, ada tinggal Nah, 9. itu dia kan. Itu beda sama ini turban. Turban itu yang India ya. Oh, itu cuman dari beda negara gitu ya? Wallahualam Nggak tahu kalau juga ya? Ah, turban saya juga nggak tahu. Iya, Turban Tapi dari kan mana? kepala juga kan? Iya, turban India ya. Iya kan ya? Oh, nama kali Kayaknya beda nama aja kali ya? Tapi imamah tuh aslinya biasanya kain kafan. Biasanya. Biasanya kan. Walaupun ada juga dai-dai baru tuh beli imamah yang udah jadi, yang udah dijahit. Oh, itu Iya, nggak pakai. iya di Shopee banyak tuh. Iya, dijahit tinggal pakai. Beneran di Shopee banyak. Yang dia sudah tidak bisa dilepas, Bar. Iya. Tinggal pakai, dia udah Tinggal dijahit pakai. udah nah, begitu. itu bukan kain kafan tuh. Itu biasanya jahitan. Ana juga sering pakai itu kalau di TV. Jadi nggak repot gitu. Biar udah. cepet. Tinggal 5 menit stop pakai. Ya, saya nggak tahu. Saya waktu nikahan Mamat. Nikahan Mamat kan kami yang mempelai pria dikasih gamis, sorban gitu-gitu. Dress code-nya. Nah, itu keluarganya Mama tuh yang ikat sorbannya di kepala saya tuh. Saya nggak tahu tuh tekniknya tuh. Oh iya, Mamat Al-Katir ya? Al-Katir itu bangsa Diaman loh. Nah, iya. Keluarga Mamat ngikatin. Iya, keluarganya Mamat yang ngikat, sepupu-sepupunya Mamat yang ngiketin. Jadi bagus di kepala saya tuh. Saya nggak tahu itu tekniknya tuh. Emang orang Arab doang gitu yang ngerti. Gampang ntar Ana ajarin. Iya, kayak gitu. Gitu. Terus saya ngelihat di cermin sih, wih cakep juga saya kalau sorban diikat-ikat kayak gini bagus juga gitu. Saya biasanya imamah itu banyak yang bersanad Bang. Jadi dari kita ke guru kita, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi misalkan dilihat dari imamahnya doang, bisa ketahuan, oh ini muridnya ini nih. Enggak Gitu. juga, tapi imamah tuh biasanya kan dipakein gurunya. Gurunya dipakein gurunya lagi. Gurunya dipakein gurunya lagi. Jadi ada sanatnya imamah itu juga. Sesimpel imamah aja ada sanatnya. Sanat itu rantai keilmuan. Apalagi ilmu-ilmu lain gitu. Ibaratnya gitu. Coba. Antum pakai imamah nggak kalau Kadang-kadang. ngajar pengajian? Tergantung. Kalau ada Habib gede, anak nggak pakai. Malu Bang. Tapi kalau lagi sendiri, sholat tahajud, misalnya sholat di rumah dia pakai. Buat jadi saksi aja. Atau ngajar murid-murid kita, murid yang belajar sama kita pakai. Gitu. Di GJLS pakai? Kadang pakai, kadang enggak. Itu kan tuh. Kalau di GJLS sama di TV-TV biasanya mah yang tempelan. Biar cepet aja. Iya. Biar cepet aja itu. Insya Allah. Ya. Saya pertama kali tahu Habibie saya dari Bari. Masih bahkan Bari lebih kenal antum daripada saya. Saya Luar biasa. kenalnya dari Bari loh. Bari William tuh. Bari William. Makanya Bib itu pertemuan kita itu jadi salah satu materi saya. Kakak saya cerita, kakak saya nonton Iya. Bang. Abang loh. Bang. Oh iya. So. Bang Mamet. Bang Mamet yang punya makan bawah Yang punya pohon. makan bopon kan nonton. Dia penonton stand up Betul, banget dia. betul. Dia itu bocah nanas. Iya. Dia itu GJ-leser. podcast mas. Dia itu GJ-leser. Semua dia. Sendirian Dur. Jadi ketemu di ketemu Dia di nggak suka nonton konser. Bukber GJLS. Bang tiket masih ada, nanya ke gua. Ada, Tiket Bang. apa nih? Berangkat sekarang. Oh oke. Saya mau datang tapi kayaknya lagi nunggu kabar temen nih. Bisa datang atau enggak. Terus begitu hari H, nonton sendiri. Di bawah lu Dur. Lu kan di kanan atas kan? Iya. Bang Mamet di bawah. Oh dia datang nonton berangkat sekarang. Sendiri. Bilang,
Begitu ini Bang gua akhirnya datang sendiri, gua denger omongan lo sama Panji kalau nunggu temen gak berangkat-berangkat gua datang dah. Dia semua loh, Pak. Bang Paji, Cing Abdel deh. Iya. Cing Abdel kalau ada fans shopnya nama apa? Cing Abdel. Hohohi. Itu bukan. Hohohi Duta Delegasi, ya? delegasi. Dia adalah delegasi, dia Betul. adalah gaji laser, Betul. dia adalah bocah nanas. Dia adalah semua. Tapi kalau konser nggak suka. Tapi kalau apa? Stand up suka banget dia. Iya. Oh, Abangnya saya ke bawah-bawah. Itu makanya pertemuan Dah sama Habib Isa jadi materi runutan. Karena kan berurutan tuh. Iya. Oh, Masya Allah. Berarti Anda Kejadian. diomongin tuh. Diomongin tapi kan yang baik-baik. Dapat royalti dong. Waduh. Kan jadi materi. Iya ya benar juga ya. Bener ya. Sebenarnya ntar pemerintah pada minta royalti. Diomongin ya. Iya, kita omongin dulu. Kan makanya bayar pajak. Iya benar. Kan stand up bayar pajak. Udah itu royaltinya. Iya benar. Benar juga. Ya Allah. By the way, abang berdua kan suka motoran. Ya. Biasa paling jauh kemana? Siapa nih? Ente. Wah, berapa hari udah kemana-mana dah? Aneh ke Aceh, Bib. Ke Aceh. Aceh. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta ke Banda Aceh, dari Banda Aceh nyebrang ke Berapa Sabang. hari itu? Kalau berapa hari nyampe Banda Aceh 10 hari. Tapi itu santai banget. Karena di Medan kami Nginep-nginep ya? kondangan temen dulu. Oh. Kondangan temen di Oki Medan. ya, nikah ya? Oki sebulan setelahnya. Itu Rido Brado. Oh, Rido Brado. Rido Brado tuh dulu manajernya almarhum Babe. Waktu belum Ciaksman ini. Oke. Dulu Rido sempat, dia teman kami juga, teman di stand up. Oke. Nikahan Rido, lalu kami lanjut ke Banda Aceh, ke Sabang, pulang lewat jalur barat, lewat Melaboh segala macam. Baru balik lagi ke Tebing Tinggi untuk nikahannya Oki Rengga. Oh, aji. Total 47 hari. 47 hari. Motoran. Motoran, berangkat sampai pulang lagi. Allah Akbar. Kalau Bang Abdul paling jauh? Purwokerto. Tapi lumayan. Lumayan, Daripada aneh Cibubur. lumayan. Ada paling jauh Cibubur Depok. Itu juga karena kuliah. Ya, saya Purwokerto. Purwokerto doang. Kalau dulu waktu kuliah Malang Banyuwangi. Enggak, Itu tapi aja. yang Anda penasaran, apa sih yang dicari dari motoran jauh-jauh tuh? Suasana. Menurut saya, kalau saya Pemandangan. tidak hanya pemandangan. Oke. Suasana di perjalanan, apapun itu. Pemandangan masuk dalam situ, suasana. Suasana bersama teman, suasana perjalanan, suasana di tempat istirahat, suasana di tempat tujuan. Itu tuh menyegarkan menurut saya. Jadi kayak kita tuh sebenarnya hampir sama kayak kalau istilahnya kayak rihlah lah. Ya kan? Safar lah ya. Safar, iya. Kan Jalan-jalan. Rekreasi. Rekreasi. Lebih ke kayak orang piknik. Cuman kita bedanya pakai motor dan beda kota gitu aja bener-bener. sebenarnya. Jalan-jalan. Kata ulama kan, tamasya. manfaat safar 5. Safir fafil asfari khamsu fawaidi. Apa Bersafarlah karena punya 5 manfaat. Apa tuh? Tafarruju hamin tadi abang, rekreasi. Maksudnya menghilangkan kesedihan. Lagi galau, hilang galaunya. Move on dengan safar. Waktisabu ma'isyatin. Dapat penghasilan. Safar dapat endorsement. Oke. Atau safar untuk perdagangan. Udah dua nih gue bener nih. Iya. Udah dua nih Wa sesuai. ilmun wa adabun. Dapat ilmu dan dapat kekayaan budaya. Bener juga. Dapat juga Dapat juga 3. Wa ilmun wa adabun wa suhbatu maji. Dapat teman banyak. Benar Sini juga. Lima-limanya lu ambil semua Lima-limanya tuh, Bar. mengalir. Udah sesuai dengan perkataan ulama. Iya. Bang Bari. Emang petunjuk udah. Kenapa diarahkan terus kayaknya ya? Emang. Emang. Saya dulu di kampus juga diajarkan untuk itu, rihlah ya istilahnya, safar itu. Jadi kayak Sabtu Minggu kalau nggak ada kegiatan emang diajakin sama dosen, sama ustadz di kampus. Tapi kan Untuk, itu safar secara umum. Sekarang kan safar bisa naik motor. Kenapa harus motor? Bisa naik pesawat. Iya, iya. Bisa naik kereta lebih cepat. Kenapa harus motor? Kalau aneh sih emang karena suka aja, Bib. Aneh emang senang di jalan, aneh emang senang naik motor. Enggak, apa yang disukain tuh dari motor? Dari motor jalan. Ana, disclaimer dulu ya. Maaf. Ana tuh suka, motoran suka. Iya. Tapi kayak balapan. Iya. Atau trail tuh yang masuk ke hutan. Karena sejam 2 jam doang ya. Berarti Habib seneng adrenalinnya. Adrenalinnya bener. Kalau aneh nyari tenangnya. Oh gitu. Kalau saya sih yang saya dapat dari kalau motoran itu, Iya. itu jadi cara saya buat apa ya? Kontemplasi bisa dibilang apa ya? Oke. Berdialog dengan diri sendiri. Oh. Kasarnya gini, kalau kita lagi duduk sendiri di Jakarta,
pikiran cabang banyak, mikirin kerjaan, mikirin ini, mikirin ini, banyak deh. Nah kalau di motor pikirannya itu cuma 2. Aman atau enggak, nyampe atau enggak. Jadi fokus. Membantu saya untuk fokus. Jadi makanya kadang-kadang motoran tuh nyampe di tujuan nggak ngapa-ngapain. Tapi emang seneng di motor, ya? Berhenti di warung, ngobrol sama bapak warung. Berhenti di pinggir jalan aja, ada bapak-bapak nyamperin, dari mana mas? Dari Jakarta, jadi ngobrol. Kita tahu bapak-bapak ini habis dari kebon, ternyata dia punya kebon gede. Gitu-gitu. Senengnya itunya. Senengnya perjalanan. Tujuannya nggak penting-penting amat. Tujuannya mah kadang dibikin-bikin. Oh makanya jaraknya itulah yang diperpanjang. Betul kalau saya. Iya. Makanya waktu Abdur bikin tour kontras, itu tuh sebenarnya buat alasan saya motoran aja. Dur, gue opener ya. Gitu. Minta. Motoran dia sampai Bali. Aneh minta, Dur, gue ikut. Nggak dibayar tuh. Nggak minta. Pertama nggak minta dibayar, nggak minta masuk poster. Karena kan Abdur biasa ngajak komik baru, ngasih kesempatan. Nah maksud saya juga gitu, Bib. Gua dateng, naik, misteri guys aja. Tahu-tahu naik aja. Nah sama dia udah sekalian naik poster. Ya udah. Tujuannya memang itu, pengen motoran, punya tujuan kan. Gue mau ke show-nya Abdur di Jogja. Menarik, motoran ke Jogja. Nyampe Jogja, Abdur itu pulang gitu. Kalau bisa ngedakwain orang supaya naik motor misalnya nih, belajar dakwah, nanti kan siapa tahu jadi pendai kan. maksudnya kalau ada orang nih, kayaknya oke naik motor, ente bakal ngajaknya kayak gimana? Apa yang bakal orang dapetin kalau lo naik motor? Kalau ini subjektif nih, Bib. Masalahnya orang tuh naik motor alasannya macem-macem. Kayak yang tadi Abi bisa, gue naik motor mah senengnya yang adrenalinnya, jalan jauh nih enggak gitu. Nah kalau untuk orang-orang yang biasanya orang-orang yang pemikir, banyak mikirin ini itu, bercabang, berkendara tuh salah satu cara untuk fokus, nggak cuma motor. Mobil jauhin tuh nyetir. Jauhin juga pemikir parah orangnya. Ana nyetir. Tapi mobil, dia tuh bisa Jakarta, Malang. Hari ini di Jakarta nih. Ntar malam udah berangkat, tahu-tahu ke Malang, besok pagi udah nyampe. Nyetir aja. Kayaknya itu deh. Nah karena caranya beda-beda, Bib. Kendaraannya beda-beda tepatnya. Iya. Aneh itu sama kuda. Kuda tuh kayak. Nah. Boleh juga. Tapi gitu kuda ke Malang agak repot ya. Ke Malang enggak ke Malang. Nyetir. Kalau ceramah misalnya sehari 5 tempat bang. Atau 3 tempat gitu ya. Anda lebih suka nyetir sendiri. Nah. Kalau nggak malam-malam. Kenapa? Supaya bisa mikir di jalan. Iya kan. Jadi cara kita untuk istirahatnya tuh di situ kan. Bener, untuk sambil nyetir. Aneh juga gitu, Bib. Kalau secapek-capeknya kerja nih, pulang jam 2 jam 3 pagi. Tapi kalau pulang motor seger. Gitu. Karena emang seneng di motornya. Bang Abdur udah nggak gitu-gitunya tuh pas di motor? Iya, kalau saya sih motor tuh emang menyenangkan. Menurut saya kenapa kita kalau saya kenapa nggak pakai kereta api, kenapa nggak pakai bis misalkan? Iya. Saya merasa saya bebas untuk mengatur perjalanan saya sendiri. Iya, itu juga. Seenak-enaknya saya gitu, dan bukan dalam rangka untuk harus memenuhi sebuah undangan atau apa kan. Jadi bebas mau nyampe sana, mau saya jalan seharian juga nggak masalah. Toh nggak harus yang jam segini harus sampai ya kan, nggak gitu juga. Jadi menikmati aja gitu. Bener-bener. Mau berhenti tinggal berhenti. Iya. Ada pemandangan, bagus. Muter balik ke situ duduk setengah jam, lanjut jalan lagi. Ya. Menikmati itunya tuh saya suka. Tapi tau nggak bang? Tapi ulama tuh ngajarin juga sebenarnya metode tasawuf namanya khalwat. Jadi antara kita ngomong sama diri sendiri. Kalau khalwat tuh kita menyendiri dalam satu ruangan. Ngomong sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berzikir, zikir sama Allah. Katanya bagusnya kita dalam sehari tuh punya waktu khalwat 5-10 menit lah. Lebih bagus lagi kalau punya waktu banyak seharian gitu di ruangan kita doang, nggak ada handphone, nggak ada apa pokoknya antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di rumah itu atau boleh di masjid? Di rumah, tapi mungkin kalau zaman sekarang kalau aneh jatuhnya khalwatnya ya di mobil gitu. Mikirnya tuh di mobil. Ya kontemplasi lah. Sambil nonton GJLS? Enggak dong. Kan nggak boleh ada
teknologi tadi. Enggak lah. Nah, siapa tahu. Fokusnya di jalan aja. Pokoknya sendiri nggak dengerin musik, nggak dengerin podcast. Pokoknya Nyetir. jalan aja, nyetir. Fokus di jalan sama mikir. Nah itu yang aneh dapat dari bermotor tuh itu Bib. Gitu ya. Ketemu orang-orang baru, ketemu belajar banyak hal baru. Betul. Kalau aneh, senangnya gitu. Aji. Zikirnya bisa banyak. Zikirnya bisa banyak ya. Bener. Kan zikir nggak mesti subhanallah, alhamdulillah, ilallah. Betul. Tapi Melihat ayat-ayat kauniyah. iya. Ayat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi Melihat. yang saya alami tadi, Iya. maksudnya sepanjang jalan itu kan banyak sekali waktu. Benar. Kan tidak mungkin ini saya ngobrol, kan kami pakai intercom. Gak mungkin ngobrol terus sama Bari, pasti ada momen diamnya. Karena gak mungkin ngobrol terus perjalanan 9 jam taruhlah ke Purwokerto gitu. Oh, intercom tuh buat ngobrol antar satu motor-motor lain. Betul, ya? betul. Gitu. Makanya tadi Habib bilang kayak, Habib takut kalau misalkan kayak mau ngelewatin mobil atau apa. Sebenarnya itu cenderung aman karena kita Iya, berkomunikasi. biasa kami tuh kalau rombongan, saya biasa kan RC kan, road captain, selalu depan lah yang mimpin jalan. Biasa lihat nih, kosong. Duluin. Ya. Kosong, Tempel ditahan ya, dulu. tempel. Satu, ini habis mobil ini masuk. 1, 2, masuk. Jadi gitu. cenderung aman karena kami berkomunikasi. Jadi saya tuh setiap kali mau lewatin mobil saya tanya dulu Bar yang di depan, Bar kosong nggak? Kosong Dur. Atau kalau misalkan ada ini, ntar abis pick up ya, abis Iya. pick up kosong. Jadi Abis saya tahu mobil. tuh begitu ada pick up lewat, oh oke ini kosong nih. Betul. Gitu. Ajib. Jadi berkomunikasinya itu enak. Nah di sela-sela komunikasi ini kan diam tuh kita juga Itulah menjaga. kontemplasinya. Ya kita berzikir ini enak gitu kayak Cobalah, aneh ikut. sembari melihat alam. Dekat-dekat aja dulu Bib. Kemana? Bandung. Lembang. Tempat andalan aneh, Tangkal Pinus. Tangkal Pinus, Asoy, Bib. Hutan Pinus Bib Asoy. dingin. Tapi adanya Itu ayat-ayat kauniyah isinya tuh semuanya tuh. Variomber nggak apa? Variomber. Variomber. Enggak apa-apa, kita Variomber. temenin. Variomber. Vario ini, Vario. metik ngabers. Boleh. Kita kan punya Spionnya PCX tinggal berdua. satu. Ntar kita beliin satu lagi. Tinggal pasang. Platnya udah mati lagi. Nggak usah detail. Itu kayaknya kalau terlalu detail polisi juga jagain tuh. Iya. Wah ini nih hari bisa nih kita tilang aja dia. Kayak minta banget ya. Enggak kan? Aman. Motor kayaknya kalau tapi Ninja getar di sini ya. Kemarin Bang Boris naik Ninja. Kuat dia. SS. 150 juga ya SS. Ya. Tapi Ninja tuh Bang kalau jarak jauh kayak getar di sini kayak. Tapi harusnya enak. antum kuat lah. Antum 29 tahun loh. Iya ya. Masih bisa fisik mah. Gas lah ya. Matic aja Matic. Matic aja sih. Atau Matic aja. Ya, nggak apa-apa. Matic paling enak Kita udah. udah punya PCX. Iya. Ya. Dua-dua Matic. Kita temenin. Kita Jadi temenin. ritmenya sama. Gas. Kesana. Tanggal Tapi nggak Pinus variomber Asoy. juga. Iya, Yang makanya lain deh. yang standar-standar aja Bib. Coba. Enak Bib, camping-camping ceria, Betul. tinggal bawa baju. Benar. Kasur udah ada semua. Dan yang Habib bilang tadi yang melihat ayat-ayat kauniyah gitu-gitu benar. Saya kemarin terakhir ke Tangkal Pinus kemarin. Bari ngedrop jadi nggak bisa nemenin. Kami habis acara sekitar jam 9 apa 10 malam Jam gitu. 9, setengah 10. Setengah 10 kemudian saya sama teman-teman yang lain kami ke teater. Kami mandi air panas. Air belerang. Air belerang jam 11 malam apa ya pokoknya nyampe nya tuh. Jam 11 malam sampai jam 12 jam 1 jam. Kami mandi. Saya di situ tuh saya takjub. Maksudnya kayak wow. Cara Tuhan menciptakan ini ya. Kok Menciptakan bisa alam. Ya? Kok bisa itu air dari zaman dulu sampai sekarang nggak dingin-dingin dia. Kok bisa sealami itu dari tangkuban perahu itu kan saya tanya ke beberapa teman di situ ini dari mana airnya? Dari tangkuban perahu. Artinya di dalamnya gunung tangkuban perahu itu kan berarti ada lava-lava yang terus panasin si air ini. Nggak pakai listrik, nggak pakai water Ya, heater. betul. Dan saya rasa kayak wow luar biasa ya Allah ciptain kayak gini-gini nih ya. Gas lah. Wah indah banget itu. Saya langsung ngantuk Bib. Itu Bib ngantuk. Indah banget jadi ngantuk. Iya karena capek Indah terus kan air panas. Sebenarnya amazing. Sari itu tempat pemandian air panas itu saran dari Ane Bib. Ane bilang ngantuk gara-gara itu. habis Relax motoran ya? Iya. berendam air panas kan tulang pada lembek tuh. Tidur enak banget. Ane ngedrop ini efeknya suara hilang. Ini aja udah mendingan. Ya Allah, tapi bela-belain ke Robito. Apa tuh? Bela-belain ke sini. Oh ya ini kan udah mendingan, aman. Setiap berarti dia ada usahanya bang. Betul. Usahanya. Kalau usaha pasti dibalas sama Allah. Dibalas dengan nikmat yang luar biasa. Amin, amin, amin. Dengan nikmat keimanan insya Allah. Amin, amin. Nanti kita agenda ini ya biar nyobain. Gas ya? Lembang deket Bib. Gas deh. Kalau nggak kuat lama-lama kita per 1 jam, 1 jam setengah berhenti. Gitu ya.
santai aja kan nggak diburu-buru. Gini, Ana naik motor tapi ada mobil gitu, boleh nggak? Boleh. Boleh juga. Boleh ya? Boleh juga. Jadi misalkan barang-barang Habib biar nggak repot taruh di mobil. Bener. Jadi di motor kosong aja gitu jadi biar enak. Terus kalau capek, aduh kayaknya misalkan nih jalur enaknya kan sebenarnya ketika kita udah keluar Pantura. Di situ Habib baru join, ayo Pantura biar orang lain dulu gantiin. Atau gini, ente pada naik motor naik mobil boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kan tadi agendanya mau motoran. Katanya ada mau nyobain tapi motoran. Tapi antum nggak bisa masuk tol, antum masuk tol, kami nggak bisa masuk. Atau gini, motornya taruh, Ana yang nyetir deh. Hah? Itu mah namanya mobilan kita ketangkapin. Itu mah kita mau bilang. Tadi katanya pengen nyobain motor. Itu mah kami yang mabok entar. Iya. Gak jadi, oke. Bang, ayalah kulihal Masya Allah itu seputar motor ya. Tapi seputar senap kita udah bahas. Seputar motor kita udah bahas gimana manfaatnya. Ya. Tapi ada Habib motoran nggak? Apa? Kan kalau Ustadz motoran banyak. Ah. Habib motoran. Kayaknya belum ada ya. Kayaknya Habib yang paling motor di Indonesia aneh deh. Enggak sih. Kayaknya iya. Enggak sih. Yang udah pernah bawa motor dan sampai kecelakaan sih Habib Jafar ya. Dia paling motor sih. Iya, Kan bener. yang tangannya patah itu. Bener sih. Iya bener. Itu iya bener. Bener sih. Iya. Bener sih. Maksudnya motoran untuk rekreasi kali Dur. Iya. Kalau Habib Jafar kan Buat emang- kerja. Emang untuk hari-hari kan. Hari-hari. Bener. Emang hari-hari. Bener. Tapi Ana pernah juga kecelakaan. Abang pernah kecelakaan nggak? Saya kecelakaan waktu belajar. Pas belajar naik motor. Iya. Lagi jalan jauh gitu nggak pernah? Alhamdulillah sih belum. Safety banget ya, jangan sampai ya. Iya, jangan sampai deh. Jangan sampai deh. Tapi kita sejauh apapun, insya Allah aman. Kalau pakai helm, belum masuk brandnya. Iya. Belum Insya masuk. Allah. Belum masuk. Saya pikir apa gitu. tiba-tiba. Dikasih slot, kasih slot, ntar siapa tahu dia Ya. masuk gitu insya Allah. Ya kan yang penting kan usahanya kan. Usaha, Usaha ya. untuk tetap aman. Pakai helm, pakai jaket yang ada protektor. Berusaha fit. Nggak begadang sebelum riding. Dapat tidur lah minimal. Iya. Supaya tetap aman. Itu aja yang dipegang sih. Oke, tadi stand up, motoran, saya mau bahas tentang proses hijrah. Termasuk Bang Bari tadi, proses belajar. Move on. Move on, kemudian mengenal Islam kan. Sampai dijadiin materi stand up. Iya. Ya itu, ini konteks biar mungkin pada tahu. Oke. Jadi di materi stand up saya yang terakhir tuh ngebahas soal saya tuh ngerasa kenapa kan awalnya kan keresahannya kan berasal dari kok gua malah diajak motorannya sama Ustadz sih. Maksudnya? Ya? Awalnya Ustadz Solmed. Ustadz Oh Solmed. iya. Ustadz Solmed tuh motoran juga? Motoran gara-gara motor nama Cing Abdel ngajak temen. Oke. Dia cuma bilang ngajak temen, nggak bilang tuh Temennya siapa. ente? Hah? Temennya ente? ternyata? Enggak. Temennya Ustadz Solmed. Begitu datang lah Ustadz Solmed. Oke. Nah dari situ abis ketemu Ustadz Solmed, ketemu Ustadz Alfi, Di hari yang sama? beda hari. Oke. Tapi makin di situ ngerasa, kok gue motorannya malah sama Ustadz ini sih? Iya. Maksudnya gue kan Kristen. Iya. Mana nih pendeta yang main motor mana? Kenapa gue Nggak mainnya ada ya? malah sama Ustadz? Itu loh, Oke, pertanyaannya tuh dari situ. Oke. Nah, sesuatu yang aneh suka, Ustadz. ketemunya malah sama Ustadz gitu. Digital downloadnya udah ada belum, Bar? Belum masih editing. Oh, ntar deh kalau digital downloadnya udah ada, teman-teman bisa langsung beli aja. Ntar nanti biar nonton versi fullnya itu. Pertemuan-pertemuannya dengan Habib Isa juga kan gara-gara Habib Isa nanya motoran kan. Iya benar waktu itu. Di Benar. GJWS tuh pembukaannya tuh itu. Anda tahu dia motoran. Iya. Sebenarnya sejujurnya Anda penasaran motoran jarak jauh belum pernah nyoba ya. Ini duduk nih, abis ceramah. Itu lagi break mau buka puasa, Iya. makanya Habib Isa balik ke sofa. Benar. Salaman, Bang Bari motoran nih. Yang buka itu. Motor benar. Penasaran ya? Penasaran sama motoran. Pengen gitu. Soalnya sejujurnya kontenan yang paling laku tentang motor. Kenapa nggak coba gitu motor Iya, jarak tapi jauh? diselipin ada dakwahnya kan. Ada wah. Sebenarnya ya semua konten kita itu kita cerita di berbaur deh. Tapi intinya semua konten kita itu ditujukan buat dakwah, motoran, skateboard, pokoknya buat dakwah deh. Ya biar Kita masuk ke cari-cari. segmentasi yang Lebih lebih luas lagi kan. lebih luas buat ngajak orang ke Allah. Tapi Bang Bari sejauh ini ya yang saya ketemuin orang misalnya Chinese gitu ngelihat Islam, kayaknya banyak diantara Chinese ini yang belum mengenal Islam atau belum banyak mengenal orang Islam gitu. Gambarannya kayak Islam tuh apa namanya
Islam tuh radikal. Ya, stereotip lah ya. Stereotip. Banyak banget ini yang kita temuin. Kalau Bang Bari sendiri mengenal Islam di awal dari mana? Apa dari stand up justru? Enggak, kalau mungkin lebih aneh tuh lahir dan gede di Keramat. Keramat Pulau, Jakarta Pusat, Tanah Tinggi. Lingkungan aneh tuh ya Muslim, tinggal di kampung. Jadi bukan Cina yang bukan Cina yang hidup homogen gitu, yang tetangga kiri kanan Cina semua. Justru enggak. Lahir gede di kampung, gang kecil yang cuma muat 2 motor. Gitu. Ya udah, ketemu teman-teman ya banyakan Muslim. Rumah Oma Aneh sebelah masjid. Oh gitu. Ajan kenceng banget kalau subuh. Keganggu gak Om aja? Biasa-biasa aja dari dulu. Emang udah terbiasa Iya udah aja? karena dari kecil udah hidup di situ. Nah, Apalagi daerah situ yang mana gak cuma azan kan yang bersuara. iya Iya, macem-macem. Macem-macem kan. Gitu nah, namanya gang kecil, rumah Om Ane samping persis Oke. masjid. Oke. Ajan udah biasa aja dan mungkin karena dari kecil hidup dididik seperti itu, jadi ya udah tidak menganggap Islam itu hanya stereotip yang sering Iya. yang negatif-negatifnya aja. Lihat kok yang kalau lebaran rumah Ane ketupat banyak banget. Dikirimin nama tetangga kiri kanan beneran. Oh iya. Jadi lumrah gitu maksudnya. Kita kalau lagi lebaran kita juga happy karena dapat kiriman ketupat. Kalau lagi Imlek kita juga bagi-bagi kue keranjang tuh yang dodol ke tetangga kiri kanan. Biasa aja. Berarti gak kaget lah ya? Enggak, kenapa saya bilang gini, saya banyak punya teman Chinese. Shout out buat koko-koko saya yang luar biasa. Itu jadi kayak cinta banget sama kita. Karena begitu dia kenal kita, gak beda sama stereotip Islam yang dia bahkan gak jarang dia ngasih hadiah yang luar biasa gitu. Karena kayaknya emang stereotip di sananya yang gak kenal tuh kayak gitu. Iya, ya mungkin karena ya mungkin ada ini nggak tahu juga, tapi mungkin kalau dugaan saya ada sedikit sentimen terkait mungkin politik juga dulu kayak apa, Oh iya, 98 kayak apa, mungkin. Tapi kenapa ada orang-orang Cina yang hanya mau bergaul dengan Cina-Cina doang di luar nyari aman? Karena ada sentimen itu, nggak bisa disalahkan juga karena mereka punya trauma itu. Nah saya beruntung hidup di lingkungan yang lebih plural mungkin. Dari kecil sampai gede. Aneh temen Cina aneh dikit Bib. Temen aneh banyak temen yang bocah-bocah kampung. Ya orang-orang Islam aja, bocah-bocah tongkrongan. Jadi udah terbiasa tuh kayak gitu-gitu. Nggak ngerasa aneh. Dan kebetulan ketemunya juga teman-teman Muslim yang yang alus-alus gitu. Jadi enak mainnya. Nggak pernah dibully sama tentang latar belakang ras atau agama. Waktu masih kecil doang. Dibully lah pasti, di stand up mah pasti dibully. Kalau di stand up bercanda. Tapi kan konteksnya bercanda. Konteksnya bercanda emang Tapi komik-komik waktu kecil betul. pernah ya? Ya SD lah, waktu SD lah karena masih kecil. Tapi setelah itu ya udah. Tapi jangan Cina, Arab juga sering dibully. Ya iya kan karena berbeda Jangan aja Arab kan. Timur juga sering dibully pasti ya. Namanya anak kecil kan beda dikit dianggap bener. aneh. Udah. Sebenarnya apapun kita pasti pernah merasa dibully karena entitasnya kita. Tapi sebenarnya yang Habib bilang tadi itu sebenarnya hampir sama juga dengan orang Cinanya sendiri gitu. Maksudnya kita itu juga kemakan dengan stereotip orang Cina. Orang Cina kan? benar. Iya benar. Kan Ada juga. Kan kita jadi belum kenal apa kita udah pikir orang Cina nih mah kikir-kikir, pelit-pelit. Sombong. Padahal enggak juga. Begitu kita kenal, akrab, enggak. Royalnya tuh hampir sama dengan kita juga, sama gitu. Mau traktir, mau kok gitu. Cuman kita udah kemakan sama stereotip. Jadi kayak mau akrab, takut gitu. Padahal enggak, coba aja dulu. Tidak semua gitu. Belum. Jadi emang kalau di dalam ayat tuh lita'arofu. Iya. Kenapa perbedaan itu diciptakan? Biar kita saling kenal. Betul. Kenapa orang bisa benci? Karena nggak kenal. Betul. Kebencian ada karena ketidaktahuan. Benar. Diliput dengan ketakutan. Iya. Itu akhirnya ada kebencian. Benci kan awalnya takut, tapi nggak tahu gitu. Tuh nggak tahu secara keseluruh. Coba dia tahu, coba dia kenal, coba dia paham gitu. Insya Allah nggak ada kebencian lah. Bener kan sama kayak stereotip orang timur juga gitu kan. Kita taunya orang timur tuh selalu Nagih hutang. stereotipnya benar. Selalu ke arah situ. Benar-benar. Baik. Ngambil duit sumbangan doang. Nggak bercanda dong. Nah, itu kayaknya bukan. Dia kasih apa kok dibilang gitu?
Ya itu gara-gara oknum penjual senjata itu ya. Ya gitulah. Tapi Mazda emang dari Sumbangan ya? tidak dong. Mazda 3 itu. Tidak. RX-8. Oh RX-8. Mazda RX-8. Tidak. Mobil sport 2 pintu. Anjing. Itu dari ini setelah jadi mobil Brio saya kasih Orang. Saudara. rumah. Oh. Orang rumah Dikirim ke Larang Tukar. Flores. Anjing. Ya. Masya Allah. Jadi kemudian- Allah ganti dengan mobil. Allah ganti dengan kasih rezeki lain untuk membeli mobil yang lain. Dengan cara donasi. Tidak dong. Itu Ini kebetulan kalau- timelinenya aja mirip. Iya. Soalnya Timeline gini, maaf lagi Bar. Kalau itu Mamat yang bilang, saya gampang banget counternya. Iya. Ini karena ini Habib ini yang bilang, saya agak bingung nih saya counternya apa. Enggak, gitu. saya mengkonfirmasi, mungkin ada orangnya. Nah, tidak. Tapi itu isu muncul kenapa bang? Isunya muncul sebenarnya karena saya Emang pas beli mobil itu gara-gara kasus yang waktu itu. Tidak, jadi sebenarnya itu sudah lama. Sebenarnya itu tuh yang kesekiannya. Jadi sebenarnya awal-awal mulanya itu, jadi saya itu kan sering mengikuti kegiatannya ACT lah, aksi cepat tanggap pada waktu itu, zaman dulu. Jadi sering berkolaborasi, kita bikin pendidikan sekolah tepian negeri, bikin sekolah di kawasan-kawasan 3T segala macam. Kemudian sering 3T itu apa? terpencil, terluar, T1 lagi apa dah. Gitu-gitu lah. Pokoknya yang pulau-pulau kecil-kecil di luar-luar lah. Yang susah aksesnya gitu kita bikin sekolah segala macam. Kemudian berlanjut ke donasi Palestina, kita galang dana untuk Palestina, galang dana untuk kurban segala macam, banyak. Lalu tibalah saatnya di mana ACT kena kasus masalah yang Lion Air, yang keluarga korban Lion Air itu kan sebenarnya itu yang diambil momennya tuh. Iya, sebenarnya kalau kita lihat kasusnya ACT, sebenarnya uang yang di korupsi itu adalah uangnya itu sebenarnya. Iya kan, secara persidangan pun terbukti bahwa itu uang yang kasus Lion Air itu. Yang kecelakaan, Lion Air kecelakaan, kemudian Boeing titipin ke ACT untuk keluarga korban lah gitu. Intinya itu yang ini, bukan uang-uang yang Palestina, bukan uang yang lain aman ya. Yang lain aman. Nah tapi itu akhirnya ACT dibekukan segala macam, Mamat lah muncul. Nih Abdur nih pasti ke dia juga ini. Ini sebenarnya kalau mau lihat cara sudut pandangnya seperti Tom Lembong, saya kena sih sebenarnya. Nggak ikutan, nggak ini, Iya, bener, tapi kena. ada di situ. di situ. Bisa mungkin bisa aja kalau orang mau ini ya. Jadi itu Mamat, ya itu awal mulanya. Makin kesini makin di ini sama Mamat. Aji. Sebenarnya kalau ditarik mundur lagi masih jauh lagi, Bib. Abdur dan Mamat ini memang dari dulu udah main framing-framingan. Gitu ya. Jadi ini udah berbalas-balasan, Ketuduhan kesekian. ke Bang Mamat apa? Jual senjata? Sebelum itu Pemabuk. Sebenarnya tidak. itu udah pernah diklarifikasi sama Abdur di itu juga. Cuma di sini dia bilang sebenarnya tidak. Iya, nggak berani bohong. Sebenarnya tidak. Cuman itu awal mulai bercanda doang. Iya. Bercanda layaknya kayak suka mabuk nih. Ternyata netizen pada percaya. Saya takut juga Sama tuh. yang gagal nikah itu beneran gara-gara Bang. Sebenarnya itu dia ada-adain sama Mamat sih. Jadi saya Saya tahu. kurang percaya sih itu. Mamat bilang ke saya, dia bilang gara-gara saya fitnah dia pemabuk, orang tua calonnya jadi tidak mau. Tapi menurut saya itu caranya dia agar bikin saya merasa bersalah. Menurut saya. Kayaknya enggak deh. Tapi Bib, di stand up Indo ini, Tapi jadi seru ya. framing-framingan gini, ini tuh nggak cuma di Abdur dan Mamat, di banyak orang. Iya. Waktu Aneh motoran ke Aceh, itu tersebar juga gosip. Apa? Aneh ke Aceh buat belajar Islam. Aji. Di kalangan anak-anak stand up doang tapi Iya. nggak sampai meluas jadi permainan di YouTube kayak Abdur dan Mamat. Bener. Oh kirain nggak tuh yang mulai? Bari ke Aceh belajar Islam dia. Oh, Gitu-gitu. Bari di Purwokerto udah punya anak istri gitu-gitu. Sama.
Sama, permainan gitu-gitu banyak di stand up Indo, Bib. Pita-pitahan ya. Banyak. Regen mau nikah lagi sama pramugari kan permainan di stand up juga. Bahaya juga. Bahaya. Tapi kalau Regen bener ya? Nah kan, saya nggak tahu nih. Enggak. Skip aja nih, yang ini nih, skip aja Tapi nih. emang bercandanya Nggak, tapi begitu. di antara semua orang yang bergerak di dunia entertain kan sedikit banget orang yang punya fokus atau setidaknya fokus dakwah lah. Atau nggak dakwah amat kayak Bang Abdur tuh sebenarnya kita nggak ngelihat Bang Abdur lagi dakwah, tapi ngelihat kita diwakilin Bang Abdur yang lagi belajar tentang Islam. Ya. Gitu ya? Saya kurang tahu juga sebenarnya positioning saya ini apa, Bib. Iya. Saya cuma melakukan apa yang saya suka, Yang apa pengen yang Bang keresahan Abdur saya. belajar ya? Ya. Sebenarnya lebih ke, kalau saya dulu tuh sempat berpikir kayak, lumayan lah saya punya followers gitu ya. Maksudnya walaupun tidak segede Atta Halilintar. artis-artis yang lain, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, tidak segede itu. Tapi ada lah. Ada. Kemudian saya berpikir kayak, ya Allah kasih saya followers tentu ada maksud dong. Pasti ada sesuatu gitu. Nggak mungkin ngasih saya followers doang. Bener. Terus tanpa ada maksud. Nah kemudian saya berpikir kayak, kalau orang segini banyak bisa lihat postingan saya, kenapa saya nggak posting yang baik-baik gitu. Di samping postingan fitnah mama tadi. Jadi ini benar buat bisa ya telah hasanah. Seimbang. Ikutilah perbuatan Maksudnya- buruk dengan perbuatan baik ya. Maksudnya untuk postingan, untuk teman-teman, Iya. membantu saudara-saudara yang lain. Entah itu Iya. punyanya rumah zakat kah, dompet duafa kah, dulu ACT, lazismu, pokoknya segala macam itu saya posting aja, saya bantu. Pokoknya silakan kirim materinya, saya bantu posting apa segala macam. Itu lu yang kisah-kisah Nabi di YouTube. Iya, Yang 30. Iya, aku juga sahabat dulu awalnya. tidak, awal mula itu 30 tokoh jahiliyah. Oh iya betul. Oh iya benar. 30 tokoh jahiliyah. Itu Hooknya gimana dulu? ini adalah 30 tokoh jahiliyah yang mungkin kalian tidak tahu. Nah, Nomor 15 akan membuat Anda terkejut. Tercengang, apalagi. kayak Trans 7 banget. Iya, betul. Tapi nomor 15-nya saya nggak pernah munculin. Dari 14 langsung 16. Makanya terkejut kan. Iya, terkejut karena Kok nggak 15-nya nggak ada. 15-nya nggak ada. Tapi kalau itu sih awal mulanya lebih kepada, saya tuh kan suka banget Sirah Nabawiyah. Maksudnya dari kampus lah saya baca terus Sirah Nabawiyah itu. Jadi saya suka Sirah Nabawiyah. Nah pada waktu itu lagi kasus babi kurma. Kalau Habib Iya, ikutin, iya. Oke. ada kasus babi kurma. Sentimen orang-orang pada stand up comedian tuh jelek. Gara-gara Jadi orang itu menganggap pokoknya stand up comedy itu menghina pasti Islam. jelekin Bercandain agama. agama. Iya. Atau stand up comedian pasti dark joke gitu dulu ya. Iya. Iya, intinya sentimennya kurang bagus lah ke Iya, agama. iya. Nah pada waktu itu saya tuh pengen bercerita Sirah Nabawiyah ini. Nah nggak mungkin nih momennya lagi nggak bagus ini, pasti nanti kan saya pengen bawanya itu dengan ceria. Ya kalau ada hal yang lucu kita tertawain aja gitu. Cuman ini riskan ini. Kalau kita ngomong Sirah Nabawiyah ada lucu-lucunya, misalkan kita what if atau apa gitu. Wah ini gampang banget diserang, apalagi lagi sentimen banget. Orang lagi sensi banget sama stand up comedy gitu. Kemudian saya berpikir, apa ya bagian dari Sirah Nabawiyah yang kita mau lucuin apapun orang nggak akan marah. Jahiliyah akhirnya. Tokoh jahiliyah lah. Aji. Kenapa? Tokoh jahiliyah itu kan Kan antagonis. musuhnya Nabi. Oh antagonis. Antagonisnya. Jadi musuh bersama. Iya, maksudnya kalau bersama. ada orang yang tersinggung, lalu ngapain tersinggung? Iya. Orang Nabi aja nggak suka dia kok. Oke. Gitu. Nah itu, Ya juga. akhirnya saya baca lagi, saya list tokoh-tokoh jahiliyah, pokoknya dari sumber saya cuman yang saya Syafiur Rahman Al-Mubarakfur itu, Oke. Sirah Nabawiyah itu. Saya list lah tokoh-tokoh jahiliyah yang setiap kali saya baca kalau muncul gitu. Di list saya itu ada 124 lah kurang lebih. Ada 124 tokoh. Tapi banyak juga yang muncul cuman selembar doang. Ada satu paragraf doang. Muncul nama, tapi abis itu kita nggak tahu nih endingnya dia masuk Islam Ngapain? apa tidak gitu. Kemudian saya kurasi, pokoknya saya kurasi yang meninggal pun masih dalam kondisi kafir. Nah itulah yang saya masukkan. Jadi setelah saya kurasi mungkin dapat sekitar 40-an tokoh. Kemudian saya kurasi lagi dapatlah 30 tokoh. Nah 30 tokoh itu sebenarnya 15-nya nggak ada, tapi di nomor 16 itu 2 orang.
Oh gitu. Jadi sebenarnya gitu. Jadi kalau nonton yang episode 16 itu saya bahas 2 orang. Jadi sebenarnya salah satunya tuh 15. Tapi sampai sekarang bahkan masih ada orang yang tanya, "Bang, tokoh 15-nya siapa?" Ya kalau lu hitung sebenarnya dari awal itu 30 itu sebenarnya. Nah itu mulai dari tokoh pertama Amr bin Luhai. Itu tokoh yang pertama kali bawain berhala-berhala ke Ka'bah. Pokoknya itu manusia itu pokoknya yang bikin Mekah nyembah berhala tuh dia itu yang awal mulanya itu Amr bin Luhai. Gara-gara improve. Iya. Improve ibadah. Improve ibadah. Kayak bagus dipakai nih. Di bawah. Jadi orang dulu tuh nggak ada patung-patung di Ka'bah. Dia main-main ke Syam, kemudian dia ngerasa kayak, wah orang-orang Syam pada nyembah berhala kayaknya seru juga nih. Kita bawa berhala. Karena dia berpikir kan di Syam kan negerinya para nabi kan. Termasuk Nabi Isa kan turunnya di Syam. Jadi dia pikir kayak negeri para nabi aja nyembah patung. Masa kita enggak? Dibawa patungnya. Jadi ibarat kayak kita main ke Singapura. Terus mikir kayak di Singapura. Misalkan di Singapura orang berak pakai tisu. Masa Seru kita juga. enggak? Seru juga nih. Masa kita enggak? Singapura kan negara maju. Iya. Nah, Cara berpikirnya begitu. betul. Tapi ini badan. Iya. Tapi emang itu pola pikir dagang. Dia tuh. Ya kan dengan berhala jadi lebih bisa ngambil keuntungan Iya. duniawi. Itulah kenapa Nabi itu di awal-awal dakwahnya itu disukai sama yang pertama kalangan budak, yang kedua kalangan orang miskin. Kenapa? Karena dia itu benar-benar nggak membedakan manusia. Kasta-kasta itu dipapas semua. Karena begitu ada berhala-berhala tuh jadi orang ada kasta-kastanya gitu. Nah, Nabi awal dakwahnya disukai sama budak karena ibarat kalau bahasa sirahnya ya, membuat manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk menuju ke penyembahan kepada pencipta makhluk yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua jadi setara, termasuk para budak. Jadi ibarat kayak beragama jadi murah. Beragama jadi murah, nggak harus beli, nggak harus bayar berhala gitu. Nah itulah saya bikin sampai tokoh ke-30. Artinya Oh kayak film Pique. Pique benar, Iya, benar. iya kan? Yang ini Amir siapa? Khan. Amir Iya Khan. iya, Amir Khan maksudnya yang- yang di bagian mananya? Yang di awal-awal yang dilihat orang pada jualan ini. Apa kalau mau ibadah tuh harus bayar, ya, apa ya, beli ini benar. bayar gitu-gitu. Benar. Iya, iya. Yang Kayak itu kan gitu. ngomongin soal agama yang dimonetisasi kan. Benar. Ya, Sahih. Iya iya iya. Ya betul kayak begitulah. Nah itu, saya bikin itu, alhamdulillah responnya orang-orang pada suka. Anda suka juga dulu dong. Ya terus saya berpikir kayak, udah cukup deh. Karena setelah itu di Ramadan berikutnya kan muncul Ustadz Salim membahas 30 sahabat apa segala macam. Jadi saya rasa kayak udah cukup. Kayaknya terinfluence dari Bang Abdur ya? Tidak tahu juga tapi maksud saya bilang udah cukup nih. Udah banyak. Nonton Ustadz Salim aja udah. Kan udah lebih jelas gitu. Lebih Ini dai sejati. Lebih Dia ini. ngajak orang ke Allah sehingga kalau ada yang nyamain dia nggak merasa tersaingi malah merasa wah alhamdulillah ada yang lain. Ada yang lanjutin. Maksudnya Bikin jauh karya lebih baru. bagus lagi nih Ustadz Salim. Dai itu seniman sebenarnya Bang. Dai itu seniman. Kenapa? Karena fokus kita ngajak orang ke Allah dengan cara kalau ada yang bisa ngikutin, kalau bisa ikutin biar gue dapet jariahnya. Itu dai pola pikirnya. Yang Ramadan tahun lalu apa ya? Ya masih tahun ini juga ya. Ya Ramadan yang kemarin ini kalau nggak salah atau yang tahun lalu itu Ustadz Salim kan bikin yang 30 wanita. 30 wanita yang keren-keren lah. Benar. Di zaman. Iya. Sama kayak lu satu hari satu. Iya. Oh, emang Setiap program- sore. Program Ramadan. berarti Iya ya? setiap sore. Terus saya nontonin terus tuh. Saya bilang aduh seru juga. Dan Ustadz Salim itu kan tipikalnya tuh yang pencerita. Pencerita. Dia kalau cerita tuh seru. Seru Ustadz Salim. Dongeng. Ini modelan orang Jawa kalau lagi ini ya. Kalau lagi Iya. dongeng enak ya. Ya. Oh tapi Bib nih intermezzo sedikit nih. Boleh. Tayangan Ramadan, Ane paling suka para pencari Tuhan dulu. Tupet 5 season Ane nonton terus. iya. Sumpah. Berarti itu bangun sahur dong. Kan itu Yang Iya. buka puasa. Yang buka puasa. Kalau buka puasa dia tayangin ulang yang Betul. sahur. Iya. Perdananya tayang di sahur. Ane nonton yang di buka puasa. Oh. Pokoknya masih ada trio bajai, Ane masih nonton. Ya. Tahun lalu. Mulai dari yang bagus itu bukan PPT lagi ya? Bukan, Semprul kalau Uus. Oh, Semprul, tiga Itu trio Semprul. Semprul. Iya, benar. Ini yang trio bajai, Bang Jack, Deddy Miswar. Iya. Ya. Udah suka banget nonton itu. Tahun kemarin Ane nonton ulang di YouTube. Oke. Ya. Aji. Bagus banget ya. Seru banget.
Cuman saya sama kayak Bari, saya suka banget para pencari Tuhan. Apalagi sampai sekarang masih terngiang-ngiang di kepala saya episode Bahar. Bahar itu Tora Sudiro. Yang jadi Tora Sudiro. Pemabuk. Dia pemabuk. Oh, yang pelaut benerin arah kiblat ya? Yes. Bener. Yang dia bilang selama ini kita sholat ngadap Manchester United. Lucu banget itu. Iya. Dan yang saya suka dari skripnya pada waktu itu. Perdebatannya Old kan sih? Trafford. Sholat menghadap Old Trafford. Iya, Old Trafford. Manchester Ya kalau United. kita tarik garis lurus. Iya. Sebenarnya kan ini nih menarik ini. Sebenarnya ceritanya si Bahar ini saking nggak mau sholatnya, dia selalu mencari alasan kan. Bang Jack kalau ngajak dia sholat ada aja alasannya. Bener. Sampai di satu titik dia sudah tidak bisa lagi nih, Nggak bisa tidak bisa ngelak. alasan kemana-mana nih. Mau nggak mau dia harus sholat nih. Akhirnya dia mulailah ngarang. Kayaknya kiblat kita salah deh. Nah dan kebetulan karena dia pelaut, dia Pakai paham banget arah kompas. Dicek beneran Dia salah. cek, beneran salah nih bang. Ini mah kita, wah Geser berapa derajat. geser berapa, ini mah kita ke Old Trafford ininya kiblatnya. Nah yang saya suka adalah cara menanggapinya Bang Jack di situ. Kan masyarakat di situ pada nolak waktu mau diubah kiblatnya. Janganlah orang dia pemabuk kok. Kenapa dia yang dari mana kita tahu dia bener? Iya, ngapain kita ngikutin orang mabuk apa segala macam. Kemudian Bang Jack bilang, lah sekalipun dia pemabuk, kalau yang dia bilang benar, ya benar. Bener. Akhirnya diubah tuh. Dan mulai dari situ sampai PPT yang entah udah keberapa, kiblatnya ikut Bener, si Bahar bener, itu. bener. Masjidnya tetap begitu. Kiblatnya Sajadahnya miring. Benar. Sajadahnya miring. Continuity sampai Betul. PPT Keren ya. entah Kayak Bang Deddy. season keberapa. Jadi momen itu saya Iya. membekas Itu banget juga di saya. membekas betul soal Anda Bahar. juga keinget yang itu tuh. Banyak hal yang saya tahu dari tentang agama Islam dia dari itu. Soal kalau nemuin duit di jalan. Kan ada tuh nemu duit sekoper Ya. yang disimpan. Nah. Disimpan sampai berapa tahun baru boleh kan? Iya, setahun. Setahun disimpan, kalau nggak ada yang ngaku ini punya Dan dia, diumumin. baru. Itu kan perpindahan koper itu kan lucu juga tuh komedinya. Perpindahan itu satu. Terus soal tidak boleh ada laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim di dalam satu ruangan. Iya, benar. Jadi Ustadz Ferry ini kan tinggal Iya, sama si tahu. Aya. Keren. Iya kan, Ustadz Ferry kan berarti tinggal sama dakwahnya nyampe ya? Aya ini kan adiknya si istrinya Ustadz Ferry, si Iya. Bu Ustadz lah. Ya. Nah, Ustadz Ferry lagi keluar. Si Bu Ustadz juga lagi keluar. Tinggal Aya di rumah. Ustadz Ferry pulang. Gak boleh masuk dong. Benar. Karena Aya kan Nggak adiknya, muhrim. bukan muhrim. Iya. Ipar adalah maut. Dia duduk di teras. Nungguin Bu Ustadz. Ada orang dateng. Ngapain Pak Ustadz di luar? Nah ini nungguin Bu Ustadz lagi pergi. Di dalam ada Aya doang. Ngejelasin lah gitu. Sampai malam. Pak Ustadz masih di depan. Bu Ustadz gak pulang-pulang. Jadi lucu aja gitu kayak ternyata segininya ada orang yang memang menegakkan agama gitu. Iya, Memang apapun. Maksudnya kan kalau kita ya udah adek gue gak bakal ngapa-ngapain juga. Tapi kalau agama ngomong gitu ya dia harus gitu. Benar. Ya, tapi Dia cara bawanya tuh itu komedi. Iya, komedi. Jadi Lucu banget. nempel. Jadi Nempel nempel. ya. PP itu terbaik. Saya sampai pertama kali saya ketemu dengan, akhirnya punya kesempatan ketemu dengan Bang Tora. Itu yang saya omongin. Bang Tora saya suka banget waktu abang jadi Bahar. Saya omongin scene-nya seperti yang tadi. Terus kami ketawa bareng. Karena saya saking sukanya scene itu. Benar-benar itu membekas di banyak Oh, orang. yang cukup sedih juga kan ini yang Bahar sebelum meninggal. Iya. Yang dia mengutuk Iya. ya Allah, Iya. kenapa saya begini-gini gitu kan, itu juga deep juga tuh. Iya. Pas nonton, aneh yang Kristen aja ngerasa Bib. Maksudnya nonton itu kasihan ya si Bahar ya. Si Baha bukan Bahar, Baha. Baha, ya, namanya. Baha. Dia tuh di akhir-akhir kan dia udah mau berubah. Betul. Tapi dapat penolakan. Jadi akhirnya udah gua minum aja deh sampai mati karena orang nggak percaya kan itu Iya. endingnya. Terus ayahnya kan sedih banget kan. Iya. Waktu Baha. Betul. Ini. Itu aneh suka banget PPT. PPT. Itu awal PPT terbaik. awal waktu Bangilnya Bang Om ya. Om Deddy Om Deddy. Mizwar itu cerita tentang PPT di awal-awal dia kan bilang itu yang punya moto pertama kali tontonan itu adalah tuntunan ya. Bang Deddy Mizwar tuh bilang kenapa dia buat PPT supaya menjadi tontonan yang tidak sekedar tontonan tapi menjadi tuntunan buat yang nonton. Keren tuh dakwahnya. Dan yang menariknya, yang nonton PPT di rumah bukan aneh doang, Bib, sekeluarga.
Yang Kristen. Iya, itu di rumah. Mama nonton, papa nonton. Dan menikmati. Menikmati. Iya, Luar karena biasa. bagus banget. Gitu. Nah, karena yang dilihat tuh bukan cuma sekedar ini tentang Islam, Sekarang bukan. kayaknya jarang ada karya begitu lagi ya. Atau belum diketahui kali ya? Mungkin belum. Kayaknya belum ada lagi deh, Belum ada lagi kayaknya ya. Yang continue, kalau film satu-satu sih kayaknya ada ya. Iya. Tapi Sekarang yang sih PPT masih ada terakhir season berapa gitu. Cuman Ane udah ngikutin sih. karya yang sekelas itu loh Bang. Iya. Setahu Ane beberapa teman-teman Ane yang bukan Islam juga nonton itu tuh bukan melihat karena ini tentang agama Islam, bukan. Ini tuh udah ya nilai-nilai kehidupan yang bisa diterapin di agama manapun sebenarnya. Benar. Gimana kita husnuzon sama orang, Iya. nerima perubahan orang kan. Insya Allah. Tapi by the way aku kenal satu Habib, dia itu developer juga. Jadi dia dakwah, ngajar, ahli tafsir, dan suka bangun rumah buat kehidupannya dia. Dia ceramah, jarang banget dia nerima amplop. Karena dia punya dagangan dan setiap rumah yang dia bangun pasti madep kiblat. Jadi kalau kita sholat di kompleknya dia atau kita tahu oh ini dibangun sama beliau, kita nggak usah repot-repot nyari arah kiblat. Udah pasti. Udah pasti Ngadep terasnya- pintu depan. Terasnya ngadep kiblat. Oh. Dia tinggal ngadep ke teras aja udah pasti. Iya ada yang begitu. Berarti rumahnya selalu ngadep barat. Ngadep barat. Iya dong. Benar. Ngadep barat. Dan kalau di Islam tuh diatur Bang. Di Islam tuh misalnya kamar mandi. Kan kalau kita di WC tuh kalau lagi jongkok atau lagi buang hajat tuh ada adab-adabnya. Nggak boleh ngadep kiblat, nggak Betul. boleh belakang kiblat. Betul. Itu diatur tuh. Kalau developer bisa ngatur itu nggak cuma feng shui ya. yang Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi begitu-begitunya, wah insya Allah berkahnya luar biasa. Iya, betul. Bang, makasih ya cerita-ceritanya. Sama-sama, Bang. Bib. Terima kasih juga. Banyak banget Sama-sama, yang Bib. kita Kok dapetin. abang sih? Tapi sebenarnya masih banyak yang mau kita tanyain tentang proses perjalanan hijrah dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita obrolin lagi di berbaur ya. Boleh. Boleh. Insyaallah. Jazakumullah khair. Udah jauh-jauh mampir ke sini. Mudah-mudahan bukan silaturahim yang terakhir. Amin, Silaturahim amin, lagi ke sini amin. ya. Ntar kalau ada acara-acara ya. Boleh Kita bikin dong. kajian sama stand up komedian. Boleh. Boleh. Kan udah sama GJLS. GJLS. Kan Kita bikin lanjutin. motoran juga. Oh iya bener. Kisut Alfia. Iya. Iya, kan GJLS tuh motoran semua itu. Betul. Gitu ya. Sekalian Iya. aja bikin sekali-sekali. Gas. Ane siap ngikut. 3 orang itu motoran. Aneh mau juga. motoran, aneh yang dibonceng bisa gak sih? Aduh capek. Tapi sejujurnya Bib, dibonceng lebih capek daripada bawa sendiri. Oh gitu ya? Yang bawa capek, yang dibonceng juga capek. Betul. Oh gitu. Tapi kan Jakarta doang. Ya boleh sih. Kalau Jakarta doang mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Maksudnya kalau jalan jauh bonceng-boncengan tuh capek. Gitu ya. Jadi pokoknya nih dibonceng deh. Boleh, boleh. Pokoknya yang penting dakwah aja. Males Bang. Atau yang sespan kali ya, yang 3 roda. Wah. Atau ini deh, Habib, ntar kita ajak Geral, Habib naik bajanya Geral Iya, deh. Geral punya Iya, bajai. boleh. Bajai Geral kan kuning. Lo habis yang beli dua bajai gitu. tuh. Yang ada ituannya. Bukan, Geral baru beli bajai beneran. Oh iya. Beli Aneh bajai banget beneran. orang. Ya udah aneh naik Ya, bajai. nah sama Geral aja deh. Kalau Siap. Jakarta dong bisa lah itu. Ya. Ya, kita bikin San Mori terus dakwah ya. Dibuka stand up, terus kajian, Boleh. ditutup Bang Abdur baca Quran. Oh jangan saya dong. Itu sih hip sih bagus. Kalau nggak Adi Arkiang ada. Temen anak Adi Arkiang baca Qurannya bagus banget. Kalau nggak sih itu Ustadz Culture tuh baca Qurannya kata bagus. Oh iya, Barul Alam juga baru bagus. bisa. Ya, Insya Allah. Barul Alam juga bagus. Insyaallah. Zawin juga bagus. Bang Zawin ya. Iya. Siapapun lah nggak mesti Iya. sana komedian. Ntar kita adakan kajian di Rabitul Alawiyah. Jazakumullah khair, kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.